Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Karisma Ramadhani akan mempresentasikan materi yang berjudul logaritma. Yang pertama, secara singkat logaritma. Kata logaritma berasal dari kata Yunani yaitu logos yang artinya berpangkat dan aritmos yang artinya bilangan. Logaritma ditemukan kurang lebih abad ke-17 oleh John Napier 1550 sampai 1617 di Skotlandia dalam bukunya yang berjudul Minifisi Logarithmorum Canonis Descriptio bersama Josburg tahun 1552 sampai 1632 dengan bukunya Arithmetis and Geometris Progress Tabulen tahun 1620. Bila Napier pendekatan lewat aljabar, maka Burgess menggunakan pendekatan geometri. Pemikiran John Napier tentang logaritma karena ingin mencari cara untuk mempersingkat waktu. Ia menemukan metode perkenalan bilangan dengan menambahkan logaritmanya, kemudian menggunakan inverse logaritma untuk mendapatkan hasil akhir. Logaritma. Pengertian logaritma. Menurut Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, algoritma adalah sebuah metode khusus untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara yang akan dipahami. Menurut Amikom Yogyakarta, logaritma adalah sebuah bentuk instruksi dalam bentuk cara atau metode yang akan membantu kamu dalam menyelesaikan program dengan cara yang lebih sistematis. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan sebuah masalah. Secara umum, logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Rumus dasar logaritma dengan syarat X lebih dari 0, A lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 1. Pada rumus tersebut, A adalah basis atau pokok dari logaritma tersebut. Rumus dasar logaritma A log B sama dengan C sama dengan B pangkat C sama dengan B. Dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0. Keterangan A bilangan pokok logaritma atau basis, B bilangan yang dilogaritmakan, dan C hasil. Kemudian yang ketiga ada sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma ini ada 10 sifat, bisa dilihat di PPT. Nah, kemudian yang pertama itu ada sifat logaritma dari perkalian, di mana suatu logaritma ini merupakan hasil dari penjumlahan dua logaritma yang lain, yang nilai kedua numerusnya merupakan faktor dari nilai numerus awal. Model logaritmanya seperti ini: A log P kali Q sama dengan A log P ditambah A log Q. Jadi sifat logaritma dari perkalian ini merupakan hasil dari penjumlahan dua logaritma yang lain dengan syarat yaitu A lebih dari 0, P lebih dari 0, dan Q lebih dari 0. Nah, selanjutnya yang kedua ada sifat perkalian logaritma. Nah, suatu logaritma dari bilangan A dapat dikalikan dengan logaritma bilangan B apabila nilai dari numerus logaritma A sama dengan nilai dari bilangan pokok logaritma. Hasil dari perkalian tersebut merupakan bentuk dari logaritma baru dengan nilai bilangan pokok sama dengan logaritmanya, sama dengan logaritma A, dan nilai numerusnya sama dengan logaritma B. Nah, untuk model sifat logaritmanya yaitu A log B
dikali B log C sama dengan A log C. Nah, jadi sifat yang kedua yaitu perkalian logaritma itu apabila suatu logaritma dari bilangan tersebut dapat dikalikan dengan logaritma bilangan B. Dengan syarat A itu harus lebih besar dari 0. Nah, kemudian yang ketiga ada sifat logaritma dari pembagian, di mana suatu logaritma merupakan hasil dari pengurangan antara dua logaritma lain yang nilai kedua nomor rusnya merupakan hasil dari pemecahan atau pembagian dari nilai nomor rus logaritma awalnya. Nah, untuk model logaritmanya yaitu A log sama dengan A log P min A log Q, yaitu dengan syarat A harus lebih besar dari 0 dan P lebih besar dari 0, juga Q harus lebih besar dari 0. Kemudian ada sifat logaritma berbanding terbalik. Nah, suatu logaritma dapat berbanding terbalik dengan logaritma lainnya yang memiliki nilai bilangan pokok dan numerusnya saling bertukaran. Untuk model logaritmanya yaitu A log B sama dengan 1/B log A. Nah, sifat logaritma ini harus berbanding terbalik dengan logaritma yang lainnya. Maksudnya yaitu nilai bilangan pokoknya dan numerusnya itu saling bertukaran. Yaitu syaratnya A harus lebih besar dari 0. Nah, kemudian yang kelima, logaritma berlawanan tanda, yaitu di mana suatu logaritma yang berlawanan tanda dengan logaritma yang memiliki tanda dengan numerusnya merupakan hasil pecahan yang terbalik dan nilai numerus logaritma dari nilai numerus logaritma awal. Untuk model logaritmanya yaitu A log sama dengan min A log, yaitu maksudnya berlawanan tanda itu semisal yang pertama lognya itu A log, berarti kan A-nya positif. Nah, untuk sama dengannya maka A-nya jadi negatif atau terbalik. Hasil dari pecahannya itu adalah terbalik, yang asalnya positif itu jadi negatif. Maksudnya yaitu nilai numerus logaritma awal itu memiliki tanda yang terbalik dengan nilai numerus yang kedua dengan syarat A lebih besar dari 0, P lebih besar dari 0, dan Q lebih besar dari 0. Oke, selanjutnya ada yang keenam, sifat logaritma berpangkat. Sifat logaritma berpangkat yaitu suatu nilai dari logaritma dengan nilai numerusnya merupakan suatu eksponen atau pangkat yang dapat dijadikan sebagai logaritma baru dengan mengeluarkan pangkatnya sehingga dapat menjadi bilangan pengali. Seperti ini modelnya. A log B dikali P sama dengan P dikali A log B, yaitu syaratnya dari sifat logaritma berpangkat ini A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Yang selanjutnya, yang nomor 7, perpangkatan bilangan pokok logaritma, di mana suatu nilai dari logaritma dengan nilai bilangan pokoknya merupakan suatu eksponen atau pangkat yang dapat dijadikan sebagai bentuk logaritma baru dengan mengeluarkan pangkatnya sehingga menjadi bilangan pembagi. Seperti contoh logaritmanya, seperti model logaritmanya,
A pangkat P log B sama dengan 1 pangkat A per P log B. Dengan syaratnya A lebih dari 0. Yang nomor 8, bilangan pokok logaritma sebanding dengan perpangkatan numerusnya, di mana suatu nilai dari sebuah logaritma dengan nilai numerusnya merupakan suatu eksponen atau pangkat dari nilai bilangan pokoknya yang memiliki hasil yang sama dengan nilai pangkat numerusnya tersebut. Di sini model dari sifat logaritma ini yaitu A log AP sama dengan P. Syaratnya A lebih dari 0. Yang selanjutnya, perpangkatan logaritma, di mana suatu nilai dari bilangan yang memiliki pangkat berbentuk logaritma, hasil pangkatnya tersebut merupakan nilai numerusnya dari logaritma tersebut. Modelnya A pangkat A log M sama dengan M. Syarat dari perpangkatan logaritma ini yaitu A lebih dari 0 dan M lebih dari 0. Yang nomor 10, mengubah basis logaritma. Suatu nilai dari logaritma dapat dipecah menjadi perbandingan dua buah logaritma seperti ini. Pangkat P log Q sama dengan pangkat A log P per pangkat A log Q, yaitu syaratnya di sini A lebih dari 0, P lebih dari 0, dan M lebih dari 0. Selanjutnya kita membahas contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil dari 2 log 4 dikali 4 log 32 ditambah 2 log 3 dikali 3 log 8. Kita bisa mengerjakannya menggunakan sifat-sifat logaritma yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dela ya. Di situ terdapat penjumlahan dan perkalian. Jadi kita dahulukan perkaliannya. Kita tulis lagi soalnya 2 log 4 dikali 4 log 32 ditambah 2 log 3 dikali 3 log 8. Kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu, berarti 2 log 4 dikali 4 log 32. Dari situ terdapat sifat logaritma, yaitu yang A log B dikali B log C, maka hasilnya adalah A log C. Berarti dari 2 log 4 dikali 4 log 32 itu hasilnya 2 log 32. Nah, untuk yang selanjutnya 2 log 3 dikali 3 log 8 masih menggunakan sifat logaritma yang sama seperti tadi, maka hasilnya adalah 2 log 8. Selanjutnya 2 log 32 ditambah 2 log 8 terdapat sifat logaritma A log B plus A log C sama dengan A log B kali C. Maka jadinya 2 log 32 dikali 8. Lalu 32 dikali 8 itu kan hasilnya 256. Maka dapat ditulis lagi jadinya 2 log 256. 256 sendiri bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 8. Jadi selanjutnya adalah 2 log 2 pangkat 8. Karena 2 log 2 pangkat 8 juga terdapat sifat logaritma yang A log A pangkat B sama dengan B, maka hasilnya adalah 8. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari 2 pangkat 2 log 2 pangkat 8 ditambah 2 log 8 ditambah 2 pangkat 2 log 5.
Kita tulis dulu soalnya 2 pangkat 2 log 2 pangkat 8 ditambah 2 log 8 ditambah 2 pangkat 2 log 5. Di situ juga terdapat sifat logaritma yang 2 pangkat 2 log 2 pangkat 8 itu ada sifatnya yaitu A pangkat C log B pangkat D sama dengan D per C A log B. Berarti hasilnya adalah 8 per 2, 2 log 2 ditambah 2 log 8 ditambah 2 pangkat 2 log 5. Selanjutnya 8 per 2 itu kan hasilnya 4. Berarti jadinya 4 kali 2 log 2. 2 log 8-nya itu kan bisa disederhanakan 8-nya. Jadinya 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 log 5. Nah, untuk 2 log 2 itu kan hasilnya 1 ya. Nah, selanjutnya 2 log 2 pangkat 3 itu sama seperti contoh soal yang sebelumnya, menggunakan sifat logaritma yang A log A pangkat B sama dengan B. Maka untuk 2 log 2 pangkat 3 hasilnya 3. Lalu yang 2 pangkat 2 log 5 itu juga ada sifat logaritmanya yaitu A pangkat A log B sama dengan B. Maka hasilnya adalah 5. Berarti jadinya 4 ditambah 3 ditambah 5. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Jika diketahui 2 log 7 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B, maka tentukan nilai dari 6 log 14. 6 log 14 sama dengan kita bisa menggunakan sifat logaritma yang A log B sama dengan log B per log A. Maka jadinya log 14 per log 6. Selanjutnya log 14 per log 6 itu bisa dirubah bentuknya menjadi log 7 dikali 2 per log 3 dikali 2. Selanjutnya kita menggunakan sifat logaritma juga yang A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Jadinya 2 log 2 ditambah 2 log 7 per 2 log 2 ditambah 2 log 3. 2 log 2 itu kan hasilnya 1. Berarti 1 ditambah 2 log 7 itu kan nilainya A. Jadi 1 ditambah A per 1 ditambah B. Jadi nilai dari 6 log 14 pada contoh soal di atas adalah 1 plus A per 1 plus B.